Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat ya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan kita agar kita bisa terhindar dari segala macam penyakit dan bisa selalu menjaga dan bisa melaksanakan segala aktivitasnya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faizi. Saya dari mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai macam pengaplikasian dari bioteknologi. Nah, salah satunya yaitu red biotechnology. Nah, saatnya itu ada terapi gen. Nah, sebelumnya bioteknologi ini dibagi ke dalam 4 macam pengaplikasian. Yang pertama yaitu ada red biotechnology, ada green biotechnology, ada white biotechnology, dan blue biotechnology. Nah, red biotechnology ini lebih ke arah pengaplikasiannya kesehatan. Kemudian ada green biotechnology, itu mengarah ke dalam pertanian. Ketiga yaitu white biotechnology, yaitu ke perindustri, aplikasinya ke industri. Kemudian blue biotechnology itu ke lautan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit pengaplikasian red biotechnology, yaitu terapi gen. Nah, sebelumnya apa sih terapi gen itu? Nah, apa itu terapi gen? Nah, terapi gen merupakan salah satu pengaplikasian red biotechnology, yaitu suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal atau cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Terapi gen hadir untuk menjadi solusi terapi terbaru pada penyakit, baik yang diturunkan maupun yang tidak. Nah, terapi gen ini membantu orang yang mempunyai penyakit ini agar penyakit ini bisa hilang dengan terapi gen ini, sehingga nantinya penyakit itu bisa hilang dengan menggunakan teknik terapi ini. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme terapi gen? Nah, dalam terapi gen ini pada dasarnya terapi gen ini memperbaiki kerusakan gen yang terjadi di dalam tubuh. Nah, apa aja sih? Di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu insersi atau memasukkan gen yang normal di lokasi gen dalam genom yang non-spesifik untuk mengganti gen yang non-fungsional. Nah, yang kedua itu menukar gen abnormal dengan gen rekombinan homolog yang normal. Selanjutnya, mekanisme terapi gen yang ketiga yaitu memperbaiki gen abnormal melalui mutasi reverse selektif. Nah, bisa dilihat di sini mekanismenya. Yang pertama di sini ada sebuah virus dan di dalamnya ada gen penyakit. Kemudian di dalam virus ini dimanipulasi, yaitu gen awalnya gen penyakit tersebut diubah menjadi gen penyembuh. Kemudian virus tersebut diinjeksi ke dalam sel tubuh. Nah, di dalam sel tubuh ini virus berkembang dan gen penyembuh keluar dari virus. Nah, sehingga terjadinya sintesis protein dan menghasilkan protein normal. Nah, jadi di sini nantinya di dalam tubuh akan menghasilkan sebuah protein normal yang nanti membantu untuk memperbaiki kerusakan gen-gen yang ada di dalam tubuh gitu. Kalau misalnya ada penyakit. Nah, metode terapi gen ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada ex vivo dan yang kedua ada in vivo. Nah, ex vivo itu cell are extracted, transfected and then replicated. And in vivo viruses and inject into the patient directly. Nah, bagaimana sih mekanisme atau metode dari in vivo ini? Nah,
Metode in vivo atau transpeksi menggunakan virus, ya, atau transduksi. Nah, bagaimana caranya? Itu metodenya itu vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan. Nah, metode yang pertama yang dilakukan secara in vivo yaitu yang tadi. Pertama bisa dilihat di sana copies intraveric gen and inserted into viral DNA. Nah, selanjutnya kedua itu virus yang telah mengandung gen target tersebut kemudian diinjeksikan ke dalam tubuh pasien. Nah, telah diinjeksikan ke dalam tubuh pasien langsung menuju jaringan organ target di mana gen terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Nah, virus yang dimasukkan ke dalam jaringan target atau organ tersebut melalui injeksi sistemik, injeksi in situ, obat oral atau semprot. Nah, kemudian yang ketiga adalah target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Nah, itu 3 metode in vivo melalui 3 tahap itu. Jadi yang pertama itu mentransfer gen virus dimodifikasi menjadi virus rekombinan, kemudian mengisikan DNA dengan gen target berupa nantinya gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan, kemudian diinjeksi ke dalam tubuh. Kemudian diharapkan gen target yang telah tadi disisipkan, telah diolah tadi, bisa menggantikan fungsi gen abnormal yang mengakibatkan penyakit pada penderita. Jadi nantinya akan menggantikan gen yang abnormal itu sehingga tidak ada penyakit di dalamnya. Oke. Selanjutnya yaitu ada ex vivo atau menggunakan selain virus. Nah, di sini ada 5 tahap. Ya. Di sini ada 5 tahap. Nah, dalam sistem ini sel-sel penerima yang sebelumnya diambil dari jaringan target atau sumsum tulang dikultur secara in vitro. Nah, selanjutnya kemudian dimasukkan kembali di dalam tubuh pasien setelah transfer terapeutik. Nah, kemudian terapi gen secara ex vivo memiliki tahapan yang lebih kompleks dibanding secara in vivo. Terapi ini melibatkan transduksi di laboratorium dengan kondisi spesifik tertentu sehingga membutuhkan fasilitas laboratorium yang lebih lengkap. Nah, dalam ex vivo ini yang pertama sepertinya halnya yang tadi in vivo ini dari darah sel yang diambil dari tubuh manusia kemudian disatukan dengan gen DNA yang dari virus kemudian dimasukkan lagi ke dalam tubuh manusia. Nah, itu jadi ex vivo ini lebih kompleks dibandingkan dengan in vivo gitu. Secara tahapan ini in vivo yang tadi pertama bisa dilihat di gambar copy therapeutic gen insert into viral DNA. Culture cells are infected with general genetically altered virus. Cell grow in culture. Nah, di sana sel tumbuh di dalam kultur tersebut. Kemudian mission sample target cell are now genetically altered with therapeutic gen. Nah, cell are reintroduced in body. Nah, inside the body, the genetically altered cell produce this desired protein encoded by the therapeutic DNA. Nah, itu metode secara ex vivo. Nah, itulah tadi mengenai metode secara in vivo dan ex vivo.
Nah, apa sih manfaat dari terapi gen ini? Nah, manfaat terapi gen ini adalah untuk pengobatan kanker. Nah, jadi bisa terapi gen ini untuk membantu kanker. Gitu. Kemudian ada penyakit kardiovaskular, penyakit infeksius, penyakit limpatik, dan cedera akibat radiasi serta penyembuhan pasca bedah. Nah, selain ada manfaat dalam terapi gen ini juga ada sisi negatifnya atau dari resikonya. Nah, resiko terapi gen ini yang pertama adalah reaksi berlebihan dari sistem kekebalan tubuh. Karena terlalu kita tidak tahu di dalam hal yang terjadi sehingga nanti akan timbul reaksi berlebih dari sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, bisa terjadi di daerah kelamin juga dengan daerah yang lain juga kan terjadinya infeksi. Kemudian kesalahan penyisipan pada DNA, kemudian infeksi yang disebabkan oleh virus itu. Nah, itu resiko terapi gen. Ada juga satu lagi yaitu bekerja pada sel yang salah. Nah, sehingga nanti karena kita menggunakan gen dan dalam sel itu mungkin resiko terjadinya bekerja pada sel yang salah seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.